Jadi lucu juga sih kalau saya bayangin tahun 2010 itu bener-bener buka warung nggak ngerti gitu. Konsep kita mau jualan apa itu nggak ngerti. Kita memang modalnya dari gade-gade emas itu. Dulu tuh sampai yang suami saya itu yang akhirnya akhirnya memutuskan bekerja kembali. Karena ada perut yang harus diisi kan, perut saya sama perut anak saya waktu itu masih kecil gitu. Yang value yang kita pegang dua itu. Kalau kamu mau jualan makanan, kalau kamu sendiri nggak makan jangan dijual. Kalau nggak layak nggak usah dilayanin. Alhamdulillah sampai sekarang masih percaya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Murni Rosada. Saya terjun bisnis ya kan, officially secara resmi itu pada tahun 2010. Saat itu saya dan suami pulang ke Tegal gitu ya, karena qadarullah abah mertua saya sakit, kemudian suami saya merawat beliau. Kebetulan juga gitu ya, qadarullah suami saya itu berhenti dari tempat kerjanya karena tidak diperpanjang kontrak gitu. Jadi bisnis pertama saya itu ya yang sampai sekarang ada gitu, Mbah Gembil gitu ya. 2010 momen yang membuat kita action bisnis itu ya, ya saat ketemu dengan komunitas pengusaha, ya kan? Kalau ditanya, tanpa kita ketemu komunitas itu yang namanya Entrepreneur University, ya tidak ada Mbah Gembil yang sudah 13 tahun saat ini. Saya mendirikan Mbah Gembil itu dulu awalnya warung soto, Mas. Jadi karena darah bapak mertua itu adalah soto, maka dulu warung soto aja gitu, kayak warteg, Mas. Itu di Jalan Poso itu, yang kalau kita lewat di Jalan Poso depan SMK Muhammadiyah ya, sebelum Poltrans itu adalah outlet pertama saya. Saya ingat banget itu, saya pertama Mbah Gembil soto gitu, soto tauco Tegal. Ternyata nggak laku. Ternyata meskipun jualan di Tegal gitu ya, ada darah soto, ternyata nggak berhasil gitu. Nah, kemudian kita benchmark waktu itu, jalan-jalan cari kita jualan apa ya yang enak gitu, yang bisa diterima sama orang, yang bisa lakunya banyak gitu. Maka kayaknya ayam nih gitu kan, ayam orang pada suka. Dan kebetulan ibu mertua saya kan juga jago masak gitu. Jadi dari yang awalnya kita ngusung soto, kita langsung hapus menu soto, nggak ada sama sekali. Kita jualan ayam waktu itu, dengan spesialisnya itu pelopor ayam goreng serundeng gitu kan. Jadi lucu juga sih kalau saya bayangin tahun 2010 itu bener-bener buka warung nggak ngerti gitu. Konsep kita mau jualan apa itu nggak ngerti. Intinya saya bisa bikin ibu mertua saya bisa bikin soto enak gitu ya. Dengan modalnya dari kalung saya, kalung ibu mertua, gelang nikah kayak gitu. Jadi digadein. Saya inget banget dulu yang dulunya nggak pernah ngerti pegadaian itu apa, jadi pinjem duit ke situ. Kemudian ada bank syariah, kita memang modalnya dari gade-gade emas itu. Nah itu ketika Mbah Gembil muncul, nggak ngerti konsep jualan kita akan seperti apa gitu ya. Akhirnya ngalir aja gitu, ngalir, ternyata nggak berhasil soto, akhirnya kita jualan ayam goreng serundeng itu. Dan memang Masya Allahnya banyak yang suka. Jadi itu yang alhamdulillah bikin bisnis kita itu growth gitu loh. Bikin bisnis kita itu tumbuh, itu dari ayam goreng itu sampai sekarang. Akhirnya fokus di ayam goreng serundeng ini. Apakah memang ini menjadi pembeda buat yang lain
karena laris aja? Jadi kalau bisnis itu kan kenal ada istilah Pareto ya Mas. Jadi kita mau, jadi misal kita punya 10 menu. 10 menu, mana sih yang 80% itu nyumbang omset ke kita. Gak usah banyak-banyak deh, 5 menu aja gitu. Dari 5 menu ini mana yang paling lakunya banyak dan paling di repeat order. Repeat order itu yang bikin kita itu, oh berarti produk kita disukain. Berarti produk kita tuh ngangenin gitu. Berarti produk kita itu menyelesaikan masalah mereka. Dari Pareto bisnis itu ketahuan, oh ternyata yang paling banyak disukai, paling banyak keluar menunya, paling banyak di repeat order itu ayam goreng kita. Jadi kenapa akhirnya kita nggak segan-segan waktu itu ngapus soto, karena ini yang penting supaya kita tuh langkah kita tuh fokus gitu. Nah dari tahun ke tahun alhamdulillah gitu, dan produk ini itu menjadi pembeda, bukan hanya sekedar saya jualan ayam Mas, tapi saya juga jual layanan gitu kan. Jual layanan apa gitu? Saya menyelesaikan masalah orang menyangkut yang butuh nasi dus dadakan, ya kan? Oke semuanya bisa kita ke brand-brand internasional, jaringan itu kan juga bisa, dadakan bisa. Tapi kan yang dengan harga terjangkau, dengan masakan yang Jawani itu kan mereka nggak bisa penuhin itu, tapi saya penuhin konsepnya masakan tradisional, layanannya spesialis nasi dus dadakan gitu. Jadi value yang saya usung sampai detik ini, dan alhamdulillah orang-orang banyak percaya untuk pakai produk kita, pakai layanan kita, adalah bagaimana kita itu menjual waktu sebenarnya. Pernah mengalami kerugian yang cukup besar atau apa? Banyak. Mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari ketipu, mulai dari produk kita yang gagal gitu ya, atau mulai dari yang ayam kita bau gitu, akhirnya nggak dilayani. Banyak sih Mas. Jadi memang kalau orang bisnis itu, kalau kita bicara seperti mengcapture, kayak foto itu yang kelihatan senyumnya doang kan, tapi sebenarnya di belakang itu kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak tertangkap sama foto gitu ya. Begitu pula bisnis gitu. Jadi kayak misalnya saya 2010 itu nggak akan seramai, maksudnya tidak seramai sekarang lah otomatis gitu. Jadi omset 70.000 Mas, saya punya karyawan 2 gitu ya. Itu berjalan hampir 2 tahun pertama. Dulu tuh sampai yang suami saya itu yang akhirnya akhirnya memutuskan bekerja kembali. Karena ada perut yang harus diisi kan, perut saya sama perut anak saya waktu itu masih kecil gitu. Yang gede itu 2 tahun atau 3 tahun, yang kecil baru lahir waktu itu. Nah itu kan harus dipenuhin, maka ketika jualan belum jalan, suami saya akhirnya bekerja kembali. Waktu itu kerja di subkontraktor dari industri telekomunikasi di Semarang. Nah, itu 2 tahun pertama tuh seperti itu. Jadi saya jualan tetap jalan gitu ya. Kemudian suami saya masih bekerja gitu supaya bisa dapat uang. Nah, lama-lama ada banyak hal gitu, misalnya ketipu gitu. Perjalanan kita pengen cari lokasi itu dari segi omset dulu ya, perjalanan belum bagus omsetnya. Terus apalagi bikin produk gagal gitu kan, produknya nggak enak, ayamnya hancur gitu kan. Itu sering banget. Yang paling bikin shock itu untuk produk ya, itu Lebaran 4 hari Mas. Itu di freezer mungkin ada berapa ratus ayam gitu, kita ada banyak freezer ya, dan satu freezer itu yang nyimpen bumbu ayam kayak gitu segala macam. Freezernya itu kabelnya lepas Mas. Jadi bisa bayangin kita Lebaran libur 4 hari dan itu benar-benar nggak bisa dipakai satu freezer gitu. Dan ya kita tuh akhirnya cuman Lebaran terus kita mau jualan apa gitu. Sementara kan tidak semua orang di pasar jualan. Apalagi misalnya
ketipu. Jadi saya tuh paling sebel tuh gini Mas, kalau perjalanan bisnis saya itu yang paling gak enak adalah ditipu supplier. Jadi kayak misalnya ada ayam datang ya, kita kan pengennya nol komplain kan. Nah tapi ini tidak disadari nih sama siapa supplier gitu. Bayangin dari pasar dia datang, ayam itu udah biru-biru Mas. Untung aja kita nggak masak kan, kalau udah dimasak gimana gitu. Kita udah ada waktu masak, energi, gas, segala macem ya kan. Itu bikin saya akhirnya aduh gimana ini ya. Saya bawa pulang lagi, saya balikin lagi ke pasar gitu ya. Saya bilang kalau memang produk nggak bagus tolong jangan dikasihkan ke saya gitu. Kenapa? Saya kan bolak-balik ke dia gitu ya, cari barang juga di dia. Kalau memang dia nggak ada, nggak usah lah barang-barang jelek kasihkan ke saya. Itu ya paling gondok sih sampai sekarang kalau misalnya ada yang supplier kasih barang yang jelek gitu. Terus kayak misalnya lombok hijau, kita pakai sambal hijau kan, itu lomboknya kecil-kecil belum mateng dikasih gitu. Untung kita ada SOP yang bilang bahwa kalau produknya nggak bagus kita balikin langsung ke supplier supaya kita nggak sia-sia melakukan itu, dikomplain doang gitu pasti. Nah itu salah satunya yang sampai sekarang sih itu yang dinamikanya seperti itu gitu. Ya kalau kita nggak mau makan jangan dijual aja, karena saya kan kuliner ya. Kalau kita nggak mau makan itu jangan dijual. Kalau kita melayani orang telat, kita akan malu kan. Maka jangan pernah telat gitu. Jadi saya selalu siapapun karyawan saya, tanya aja karyawan yang paling lama gitu. Itu jangan pernah bikin wirang orang. Wirang itu ngerti ya, bahasa Tegal itu artinya malu. Jangan pernah bikin malu orang. Karena apa? Produk seenak apapun, ya kan, kita udah jagani, masakan kita udah enak, kita udah awet. Tapi kalau datangnya telat, gimana gitu? Sampai sekarang itu kita pegang gitu. Jadi kalau ditanya Mbah Gembil ya, khususnya Mbah Gembil tuh, dari dulu ada loh Mas, kita itu klien-klien kita yang 5 tahun berturut-turut ada event sama kita, dan itu jumlahnya juga alhamdulillah gitu ya. Itu selalu kalau pesen di Mbah Gembil nggak pernah telat gitu. Dan tidak pernah tidak pernah ngecewain. Yang value yang kita pegang dua itu. Kalau kamu mau jualan makanan, kalau kamu sendiri nggak makan jangan dijual. Kalau nggak layak nggak usah dilayanin. Alhamdulillah sampai sekarang masih percaya orang. Untuk karyawan dulu berapa, sekarang berapa? Saya karyawan dulu 2 orang. Dulu karyawan 2 orang full time, jadi persis warteg. Jadi kalau ada masalah dia pulang ya sudah, kita yang repot sendiri. Nah, sekarang saya bikin shift-shiftan sih. Jadi dari tahun 2014-an lah udah shift-shiftan. Itu saya di Tegal berapa berarti? 13 ya. Di Tegal 13, di Selawi 3. Kalau di Brebes kan, jadi saya bikin Brebes itu 2015 Mas. 2015 bikin di Brebes, ya kan? 3 bulanan jalan, 6 bulan. Nah, adik suami yang jalanin itu sampai sekarang gitu. 2013 adik saya yang keempat juga sama, bikin di Bekasi ya kan, kita fasilitasi, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi memang prinsipnya ya itu tadi, Allah kasih banyak orang yang butuh banyak, dan sampai sekarang saya selalu berprinsip seperti itu gitu. Jadi kayak karyawan, semakin banyak karyawan ya Allah pasti kasih banyak lah, insya Allah kayak gitu. Dan kita yakin aja seperti itu. Bicara soal omset ya, tadi kan awal-awal 70.000. Kalau boleh cerita sekarang. Ya alhamdulillah Mas, maksudnya ya alhamdulillah gitu kan. Dengan karyawan segitu ya alhamdulillah kita bisa menghidupi karyawan, ya kan, bisa menghidupi diri saya sendiri. Saya sama suami totally di bisnis, udah nggak bekerja lagi gitu ya. Paling kalau misalnya kita ada apa, saya ngajar segala macam ya untuk aktualisasi diri aja. Lumayan lah Mas intinya. Jadi kayak
kadang-kadang kita terjun bisnis itu low skill banget gitu loh Mas. Jadi kayak saya ngalamin sendiri. Jadi kalau bisnis, kalau diusahakan jangan bergaul, harus mudah bergaul, nggak boleh sendiri. Karena kalau kita sendiri itu rasanya kok masalahku gak entek-entek gitu ya, kok nggak habis-habis gitu. Kenapa saya tuh nggak pernah bisa seberhasil mereka gitu? Karena kadang-kadang ada masalah yang kita nggak bisa selesaikan, kita ketemu teman itu bisa selesai Mas, ya kan? Kadang-kadang kita nggak pernah bisa atau sampai sekarang itu saya sering selalu ngomong gitu sama keluarga, sama karyawan gitu. Kalian harus sering ketemu orang baru gitu. Seneng ketemu orang baru dengan apalagi yang kapasitasnya lebih di atas kita gitu kan. Cari banyak mentor yang tentunya yang satu jalur ya, kayak misalnya kalau kita kuliner gitu. Jadi nabung itu harus nabung itu supaya kita misalnya pengen training. Kadang-kadang kan training yang bagus-bagus kan lumayan tuh Mas. Itu kan investasi juga. Kalau ada momen kita ngaji tentang apapun yang berhubungan yang mendukung bisnis kita ya lakukan gitu. Ngaji, pokoknya ngaji, belajar. Ketemu sebanyak-banyaknya orang gitu kan. Kita bergaul boleh sama siapa aja, tapi kan yang dekat gak bisa semua gitu. Yang satu frekuensi aja gitu. Nah saya dari dulu gitu, saya dulu tahun 2012 ada Bob Sadino dulu ya, saya ke Jakarta sendirian gitu kan. Untung aja kayak misalnya beberapa ada yang datang ke Tegal gitu, tapi beberapa training juga saya akhirnya keluar kota gitu, supaya dalam menjalani bisnis saya bisa setiap masalah bisa ada solusinya gitu. Semangat, nggak boleh putus asa.